Selamat datang di channel Money Seed. Kalau kamu sering merasa gajimu cepat habis padahal bulan baru aja mulai, atau kamu selalu gagal menabung walaupun niatnya sudah bulat dari awal bulan, video ini dibuat khusus buat kamu. Hari ini kita akan bahas secara lengkap dan sederhana. Bagaimana cara mengatur budget mingguan yang efektif dan strategi menabung yang benar-benar bisa kamu terapkan dalam hidup sehari-hari. Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa sih kita harus mengatur budget secara mingguan, bukan bulanan? Jawabannya simpel. Karena kebanyakan dari kita justru boros di minggu-minggu awal setelah gajian. Baru tanggal 5, uang sudah seperti menguap. Disinilah budgeting mingguan jadi penyelamat. Dengan membagi anggaran bulanan ke dalam minggu-minggu yang lebih kecil, kita bisa lebih disiplin, lebih sadar dalam mengontrol pengeluaran, dan yang terpenting, kita bisa mengevaluasi lebih cepat. Contohnya, kalau kamu punya penghasilan 4 juta per bulan dan ingin mengalokasikan 3 juta untuk kebutuhan sehari-hari, kamu tinggal bagi saja 3 juta itu ke 4 minggu. Jadi, kamu punya 750.000 per minggu yang bisa kamu gunakan untuk makan, transportasi, keperluan rumah tangga, dan hiburan. Sisanya 100 juta bisa kamu sisihkan untuk tabungan dan hal lain yang lebih jangka panjang. Lalu gimana caranya mengatur budget mingguan dengan baik? Langkah pertama adalah mencatat semua pengeluaran tetap. Ini adalah biaya-biaya yang nggak bisa kamu hindari, seperti sewa kos, cicilan motor, tagihan listrik, pulsa, dan kebutuhan rutin lainnya. Setelah itu, kamu tinggal hitung berapa sisa uang yang bisa kamu atur mingguan. Langkah kedua, bagi pengeluaran harian kamu menjadi kategori yang jelas. Misalnya, kamu bisa bagi jadi 4, kebutuhan pokok seperti makan dan transportasi, kebutuhan rumah tangga, sabun, tisu, toilet, hiburan atau nongkrong, dana darurat mingguan atau cadangan kecil. Setiap kategori ini sebaiknya punya batas maksimum. Misalnya, dari 750.000 per minggu, kamu alokasikan 300.000 untuk makan, 150.000 untuk transport, 150.000 untuk hiburan, dan 150.000 untuk cadangan atau kebutuhan tidak terduga. Biar lebih teratur, kamu bisa pakai metode amplop fisik, atau kalau lebih nyaman digital, pakai e-wallet berbeda atau aplikasi keuangan yang bisa membantu kamu memantau pengeluaran per kategori. Yang penting, jangan saling ambil antar pos. Kalau uang hiburan sudah habis di hari Jumat, ya kamu harus tahan diri sampai minggu depan. Jangan ambil dari pos makan atau transport. Ini penting supaya kamu belajar disiplin dan tahu batas. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang sering dianggap paling susah. Padahal kuncinya justru di sini, menabung. Banyak orang gagal menabung karena pakai pola yang salah. Menabung dari sisa. Harusnya dibalik, menabung itu di awal, bukan di akhir. Begitu kamu menerima gaji, langsung sisihkan minimal 10% untuk tabungan. Jangan tunggu akhir bulan, karena biasanya sudah nggak tersisa apa-apa. Punya 2 rekening sangat membantu. Rekening pertama untuk kebutuhan sehari-hari, rekening kedua untuk tabungan. Bahkan kalau bisa, rekening tabungan kamu jangan dikasih kartu ATM biar nggak tergoda. Tentukan juga tujuan menabung yang jelas. Jangan cuma bilang pengen nabung, tapi lebih spesifik buat dana darurat, liburan akhir tahun, beli HP baru, atau buat bayar kuliah. Tujuan yang jelas bikin kamu lebih semangat dan lebih disiplin. Kalau kamu suka tantangan, kamu bisa coba metode 52 Week Saving Challenge. Di minggu pertama kamu nabung 10.000, minggu kedua 20.000, dan seterusnya naik terus. Dalam setahun, kamu bisa kumpulkan lebih dari 3 juta tanpa terasa berat. Atau kamu juga bisa coba metode 3 celengan, yaitu menabung untuk jangka pendek kurang dari 3 bulan, jangka menengah 3-12 bulan, jangka panjang lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, kamu nggak cuma punya uang untuk keperluan mendesak, tapi juga sedang membangun masa depan. Tapi supaya semua ini berhasil, kamu harus menghindari kesalahan umum yang sering bikin orang gagal dalam mengatur uang. Pertama, meremehkan pengeluaran kecil.
Ngopi 20.000 sehari memang kelihatan sepele. Tapi kalau tiap hari selama 30 hari, itu udah 600.000 sebulan. Kalau kamu bisa potong jadi 3 kali seminggu, kamu udah hemat ratusan ribu. Kedua, nggak mencatat pengeluaran. Kita sering merasa hafal, padahal kenyataannya banyak uang yang bocor tanpa sadar. Pakai aplikasi keuangan atau catat manual di notes HP. Penting banget untuk tahu uangmu kemana. Ketiga, terlalu mudah ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Hanya karena temanmu nongkrong di cafe fancy, bukan berarti kamu harus ikut terus. Hidup sesuai kemampuan, bukan gengsi. Keempat, nggak punya dana darurat. Padahal dana darurat adalah pondasi keuangan yang sehat. Target awalnya cukup 1-3 kali pengeluaran bulanan. Simpan di rekening khusus, jangan digabung. Terakhir, gimana biar kamu tetap konsisten? Buat sistem yang bikin kamu termotivasi. Misalnya, kasih reward kecil buat dirimu setelah sebulan berhasil atur budget. Cari partner menabung, biar bisa saling mengingatkan. Tempel target visual menabung di tempat yang sering kamu lihat, kayak cermin kamar atau layar HP. Dan jangan lupa, lakukan evaluasi setiap minggu dan bulan. Tinjau ulang, apa yang berhasil, apa yang bocor, dan apa yang bisa diperbaiki. Mengelola keuangan itu bukan soal punya gaji besar atau kecil, tapi soal kesadaran dan kebiasaan. Dengan budget mingguan yang rapi dan strategi menabung yang jelas, kamu bukan cuma bisa menghindari bokek sebelum akhir bulan, tapi juga mulai membangun fondasi finansial yang kuat. Jangan tunggu nanti, mulai sekarang. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kalau kamu suka konten seperti ini, bantu channel Moneyseed tumbuh dengan klik tombol like, share video ini ke temanmu yang suka bilang, baru gajian, tapi udah habis. Dan tentu saja, subscribe untuk tips keuangan pribadi lainnya yang lebih realistis, simple, dan aplikatif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, atur uangmu sebelum uang mengatur hidupmu.